Kami, peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 2 tahun 2025, melaksanakan studi lapangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung. Dinas yang memiliki strategi terkait dengan ketahanan pangan serta pengembangan perikanan melalui pemberian bibit yang berkualitas. Fokus utama studi lapangan ini adalah untuk mendalami praktek kepemimpinan kinerja dan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Berdasarkan atas hasil wawancara dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, Kepala UPTD Perbenihan Perikanan, serta hasil survei kepada pembudidaya ikan, ditemukan permasalahan utama yakni ketidaksesuaian ketersediaan bibit yang dibutuhkan oleh para pembudidaya ikan. Kondisi ini menyebabkan para pembudidaya kesulitan untuk memperoleh benih ikan sesuai dengan jenis dan ukuran yang dibutuhkan. Akibatnya, produksi menjadi terganggu dan mereka terpaksa untuk mencari alternatif di luar daripada UPTD. Selain itu, banyak pembelian yang dilakukan di luar jadwal oleh masyarakat, sehingga pola produksi dan distribusi yang sudah ditetapkan oleh UPTD menjadi terganggu. Di sini kami juga mencatat bahwa kendala yang dihadapi oleh pembudidaya ikan yaitu dengan tingginya harga pakan sehingga menyebabkan kesulitan bagi para pembudidaya, terutama bagi kelompok kecil yang belum mapan secara ekonomi. Permasalahan lain adalah masih seringnya terjadi penyakit ikan di kolam pembudidaya sehingga menimbulkan produktivitas menurun dan menambah biaya pengobatan. Saya melihat bahwa UPTD Pembenihan Perikanan masih mengalami beberapa kendala, khusus di sarana prasarana, yaitu belum memadainya kolam pemijahan dan kolam pembesaran. Permasalahan tersebut menyebabkan tidak optimalnya pelayanan publik, rendahnya efisiensi distribusi benih, serta ketidakpastian bagi pembudidaya dalam meneruskan usaha mereka. Dari berbagai permasalahan ini, kami menyimpulkan bahwa akar permasalahan adalah belum adanya sistem informasi yang mampu menyajikan data secara real time. Maka dari itu, kami menawarkan sebuah solusi inovasi berupa Siap Ikan, singkatan dari Sistem Informasi Stok Pemesanan Benih dan Ikan. Siap Ikan dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait stok benih, pemesanan online, dan mengetahui jadwal distribusi dengan jelas. Dengan fitur pre-order, pembudidaya dapat merencanakan pembelian dan UPTD dapat merencanakan produksi. Sistem ini, sistem Siap Ikan, memungkinkan pembudidaya menerapkan manajemen berbasis data yang sangat presisi. Implementasi Siap Ikan dapat memperkuat pelayanan publik secara efisien, transparan, dan berbasis teknologi, sekaligus mampu mendorong digitalisasi sektor perikanan secara inklusif. Baik Pak, kami dari PKA 2 kelompok 2 tadi membuat tugas studi lapangan di mana judulnya Siap Ikan, yaitu sistem informasi pemesanan benih dan stok ikan. Mungkin apa Demon saran dan tanggapan dari Pak Kadis bagaimana terkait dengan solusi yang ditawarkan tersebut. Semua. Baik, terima kasih. Jadi kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 2 PKN 2 di tahun 2025, idenya sangat lumayan bagus, kemudian membuka wawasan kami walaupun kami sudah mengawali untuk pendistribusian benih itu lewat kerjasama, tetapi dengan sistem ini tentu membuka wawasan kami bahwa dalam penyiapan
ikan, kemudian dari penjualan benih sampai ikan konsumsi nanti bisa terintegrasi dari inovasi siap ikan ya, sistem informasi stok, pemesanan benih dan ikan, ini tentu luar biasa. Kemudian tentu akan diikuti oleh kesiapan para pembudidaya baik yang berkelompok maupun yang perseorangan. Edukasinya, sosialisasi, kemudian kalau memang sudah mereka siap semua sehingga kami dengan mudah kebutuhan mereka berapa, penyiapan bibit kita berapa, kemudian sisa bibit kita jual menjadi ikan konsumsi, menjadi komoditas untuk dikonsumsi, kita siap berapa, kemudian konsumennya berapa. Jadi ketika bisa terintegrasi, datanya bisa terkumpul dengan baik, kita bisa memantau hasil dari para pembudidaya, apakah efektif menghasilkan, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka atau malah mereka merugi seperti itu. Jadi laporan terintegrasi bisa kami masuk, kemudian benih kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Suatu yang luar biasa yang perlu kami pertimbangkan dan tentu akan kami laksanakan itu dengan tahap-tahapan kesiapan semua komponen. Terima kasih Diklat Administrator 2 tahun 2025 ini. Semoga apa yang Bapak berikan kepada kami memang bermanfaat untuk kami. Terima kasih. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Pertama, saya berterima kasih dipercaya untuk mendampingi peserta Stula PKA Angkatan 2 2025 oleh BKPSDM Provinsi Bali. Dan pesan dan kesan saya yang bisa saya sampaikan bahwa Stula Angkatan 2 PKA ini adalah hal yang baru ya, metode yang baru di mana mereka harus membuat laporan Stula berbasiskan problem solving di mana mereka harus memiliki kemampuan kepemimpinan kinerja dalam mendiagnosa, mendesain maupun mengadvokasi. Semoga Stula Angkatan 2 ini bermanfaat bagi seluruh peserta secara keseluruhan dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa ke dua lokus, baik itu di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kelungkung maupun Dinas Pariwisata Kabupaten Kelungkung. Terima kasih, semoga sukses selalu mengimplementasikan seluruh laporan Stula di instansi masing-masing, di perangkat daerah masing-masing peserta PKA 2 Angkatan 2025. Terima kasih. Kami kelompok PKA 2 2025 mengucapkan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Perikanan Kabupaten Kelungkung beserta dengan UPTD yang telah memberikan informasi, kerjasama dan partisipasinya sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan studi lapangan di Kabupaten Kelungkung. Akhirnya kami mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin masih kurang berkenan pada pelaksanaan kegiatan kali ini. Buah tomat tumbuh di pekarangan, pohonnya bengkok mirip kayu cendana. Mohon maaf jika laporan Stula kami masih banyak kekurangan karena hanya rokoklah yang sempurna. Kabupaten Kelungkung, Mahotama Jaya.